bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Mita. Bu Mita, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik-baik aja. Bu Alful, saya kesini karena mendengar Bu Alful dan Pak Bas akan coaching hari ini. Iya, betul. Ya, hari ini saya ditugaskan untuk menjadi observer, yang mana observer itu tugasnya adalah mengamati dan menilai proses coaching. Kemudian ada beberapa hal yang akan saya nilai, yaitu apakah proses coaching ini sudah menerapkan alur tirta atau tidak. Yang mana alur tirta kan ada tujuan coaching, kemudian identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab. Kemudian dalam proses coaching ini apakah sudah menerapkan prinsip atau peran coaching dengan baik, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching, seperti itu. Kemudian saya ingin tahu nih Bu Alful, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Alful dalam coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, untuk dari ketiga kompetensi ini, yang paling spesifikasi ingin Bu Alful kembangkan yang mana? Yang paling ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu. Oke. Terakhir nih ya Bu Alful, yang ingin saya ketahui, indikator tercapaian apa yang ingin dengan capai pada coaching kali ini? Ya, kali ini saya ingin coaching itu bisa menjelaskan langkah-langkah atau rencana aksi ke depan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Gitu. Oke, terima kasih untuk tanya jawab kali ini. Semoga coachingnya Bu Alful dan Pak Bas berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Bu Mita. Assalamualaikum Pak Bas. Waalaikumsalam Pak Alful. Iya, gimana kabarnya hari ini Pak Bas? Alhamdulillah hari ini baik. Iya. Ada yang mau didiskusikan Pak Bas? Ya, hari ini saya ingin diskusi. Yang kemarin ya dengan ngobrol. Hari ini saya ingin beberapa yang bisa sampaikan, yaitu mengenai tentang sekolah baru kali. Kami tahu program apa? Program kami berada pada IT kami. Nah, IT ini tujuannya orang bakat-bakat yang bisa mengekspresikan melalui LPTK, sosial media, dan yang lain seperti website atau membuat animasi. Baru kelas IT seperti apa? Karena kita awal kita akan melakukan potensi awal. Kita akan cari siswa itu. Kita punya awal itu, kemudian kita cari mana yang memberikan bakat itu, dan kemudian juga nanti sarana-sarana. Nah, sarana-sarana ini penting bagaimana? Di saat kalau yang mengajar pola saja, kalau mereka tidak melakukan atau beraktif dengan tidak berkembang atau berjalan. Setelah itu kita akan menjadikan dalam satu di dalam kelas ini supaya memudahkan saya nantinya di dalam mengembangkan kerja. Jadi anak itu masuk seperti biasa seperti dalam kelas yang lain. Kemudian nanti ada tambahan di waktu lain. Jadi mungkin di pembiasaan. Jadi makanya berbasis digital tentunya. Yang lagi seperti itu. Ini kan kita pegang kelas IT. Rencana ke depan kelas IT itu akan seperti apa? Rencana ke depannya seperti ini. Nanti di kelas 7 kita akan nanti memberikan materi, yaitu salah satu itu materinya kita yang berbasis aksi yang digunakan yaitu Word, Microsoft Excel, PowerPoint. Kemudian di semester 2 nanti kita akan berikan yaitu pertama yaitu Canva dan multimedia. Jadi anak-anak itu bisa mencoba kemudian mengedit tersebut mengolah di Canva. Kemudian yang di kelas 8 semester 1 itu anak
basis animasi yang kita kembangkan sesuai dengan mereka yang muda, yaitu menggunakan Scratch di semester 1 ya. Kemudian di semester 2 itu nanti kita akan membuat game. Nah, berkembang ke membentuk script di gamenya tetap Scratch, jadi membuat game dari aplikasi Scratch itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelasan nanti semester 1 itu anak-anak masih berbasis Scratch tapi berkoneksi dengan perangkat lain. Nah, perangkat ini menggunakan biasanya kita pakai itu tidak ada berbasis perangkat lain dengan Scratch. Di semester 2 nanti kita menggunakan microcontroller ini juga berhubungan komputer, karena menggunakan berbasis ARM. Ini kan sudah tertutup ya, satu kelas untuk peminatan. Kira-kira kemarin ada kendala nggak untuk istilahnya anak-anak untuk jadi subsidi? Sebenarnya ada yang cukup berat, cuma anak hanya cuma disarankan melakukan ada tes digital itu ya pakai HP, kemudian tapi penyalahan laptop di rumah itu tidak ada atau lain. Tapi itu tidak salah bagi karena beberapa waktu laptopnya ke ayahnya untuk pinjata, kemudian juga senang biasanya ayahnya atau kakaknya melihat keadaan komputer begitu. Orang tuanya istilahnya kalau ada anak-anak kira-kira kapan Bapak untuk dilaksanakan kelas IT ini, mulai kapan? Kelas IT mulai semester ini, dari semester awal ini langsung kita menuju kelas IT, langsung berjalan sesuai jadwal dibuat oleh guru-guru. Terima kasih atas bincangnya, semoga sukses untuk kelas IT, kelas peminat dan sebagainya. Terima kasih dari saya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Ini Pak Abdul, bagaimana nih pelaksanaan coaching yang dilaksanakan Pak Abdul dan Pak Abbas? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya. Untuk tercapaian kompetensi, apakah sudah dikembangkan dengan baik? Ya, alhamdulillah sudah baik. Saya sudah menggunakan alutsista, yaitu istilahnya ada kesepakatan kita mau melakukan apa, tujuannya itu untuk apa. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi masalahnya. Saya juga menanyakan rencana aksi ke depan dari seorang coach itu, rencananya itu seperti apa. Kemudian ya alhamdulillah saya lihat juga Pak Bos bertanggung jawab dalam mengatasi masalah tersebut. Tadi saya juga observasi ya, mengamati dari profesi yang dilakukan Bu Alfu dan Pak Bas. Saya sudah melihat juga di mana Bu Alfu sudah menerapkan alutsista dengan baik. Tujuan coaching sudah tersampaikan, identifikasi dan rencana aksi sampai tanggal
juga sudah. Selain itu juga saya mengamati bahwa Bu Abdul itu sudah memberikan kehadiran penuh dalam artian fokus dengan coaching, dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian jawabannya, dan sebenarnya aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot. Jadi dalam artian sudah diterapkan. Kemudian nih, setelah melakukan coaching ini, dari coaching hari ini, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan Bu Abdul ke depannya? Yang ingin saya kembangkan yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena pertanyaan berbobot itu bisa memancing, misalnya memancing mengeluarkan potensi dari Itu aja ya untuk apa yang jawab kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Bas? Alhamdulillah saya juga baik. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coach dan coach hari ini akan saya amati nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta. Pertama, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada kali ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada tiga, Pak. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kedua pendekatan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Ya. Kemudian yang kedua, kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik saat dievaluasi. Seperti saya ingin spesifik di mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena untuk ini saya harus fokus dan aktif mengamati coach saya. Dan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diberikan dalam proses coaching ini. Indikator yang saya capai yaitu saya bisa menyelesaikan masalah yang ada saat dalam artian yang ada, kemudian dia mengetahui kapan waktu yang harus dia tempuh untuk menyelesaikan masalah ini. Oh ya, demikian dulu dari saya. Semoga untuk coaching kali ini berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya komunitas ibu ya? Alhamdulillah baik. Saya ingin ngobrol nih, sharing-sharing dengan komunitas. Ada waktu? Ada waktu atau mohon maaf waktunya 20 menit karena setelah ini mau ada rapat yang lain. Kira-kira nih Bu Al mau ngobrol apa nih? Saya membahas tentang bacaan. Bagaimana minat bacanya? Sebenarnya sih minat bacanya anak-anak alhamdulillah sudah mulai berkembang, kan? Ada program kemarin juga. Akhirnya minat bacanya anak itu sudah mulai berkembang. Cuman kali ini kita itu ingin anak-anak lebih jauh lagi yaitu tentang menulisnya. Jadi bagaimana dia itu istilahnya minat baca kemudian dituangkan. Untuk penerapannya di mana? Untuk menuangkannya
buku. Jadi nanti itu anak-anak waktu undang-undang sumber untuk artikel pembuatan artikel, anak-anak bisa menulis mungkin bentuk yang sederhananya. Jadi satu buku itu isinya berupa dari anak, misalkan sudah jadi buku, kemudian anak-anak itu bisa baca di perpus, itu kan sepertinya bangga, istimewa gitu. Oh, ternyata saya bisa menulis gitu. Ternyata saya bisa menulis, ternyata menulis bisa membuat sebuah buku walaupun itu hanya gitu. Kira-kira kalau ini apakah sudah diterapkan? Oh, masih rencana ya, berarti belum diterapkan. Belum. Kira-kira nih kalau dengan akan menerapkan itu, mulai kapan ini akan diterapkan? Rencananya pada tahun ajaran baru ini anak ada kegiatan literasi dulu, kegiatan literasi. Jadi setiap anak jam tertentu di hari Jumat itu ada kegiatan literasi. Kemudian anak bisa menuliskan di dua buku ada literasi sendiri. Nanti di akhir pelajaran atau di akhir semester anak-anak membuat cerita atau sebuah artikel tertentu kemudian dikumpulkan. Nah, kita rencananya ada dibentuk sudah konsultasi sekolah, kemudian kita sudah membentuk tim. Jadi ada analis, kemudian ada anggotanya. Literasi itu tidak hanya kumpulkan saja. Jadi tim yang benar-benar mengoreksi hasil literasinya anak-anak. Untuk kira nih, apakah ada kendala menyiapkan rencana ini? Ketika kemarin ada kegiatan literasi yang sudah jalan, itu kan yang menulisnya, yang membimbing itu guru wali kelasnya. Nah, ada wali kelas mungkin yang kurang berminat pada menulis, jadi soalnya agak kurang. Tetapi yang menulis tidak hanya tidak hanya padanya, tetapi juga ikut menulis. Jadi biar gurunya semuanya punya tugas. Nah, kan kita ada 21 rombel. Tapi kita adalah membuat 20. Jadi 21 untuk antusiasnya, kemudian buku untuk Sekali nih ide-idenya, kayaknya akan unik ya, semua menerapkan seperti ini. Iya. Kemudian dari kendala itu nih, kira-kira ada solusi apa nih? Karena kan guru-guru memang tidak semuanya ya, dari kemampuan juga ada yang bisa menulis, ada yang tidak. Bagaimana nih solusinya untuk motivasi untuk guru yang kurang support di program? Mungkin kan kemarin guru-guru itu yang kurang ada minat menulis karena tidak motivasi gitu. Tapi sekarang kan ada fasilitasi, nanti akan dikumpulkan jadi satu buku. Mungkin dengan ininya itu juga bukan hanya yang bangga itu bukan hanya muridnya saja, tapi gurunya ini loh, saya juga punya karya ternyata kenaikan pangkat, bisa ngupload di BM, itu kan bisa. Mulainya nih, karena kan rencana nih, ini mulainya kan dia enggak maksudnya target. Jadi sekitar 3 bulan atau bulan harus selesai. Rencananya ini anak-anak masih kasih dulu selama sampai bulan ke-5. Nah, 3 bulan lagi sudah mulai persiapan untuk menulis, istilahnya kan anak-anak kadang dalam satu waktu nggak bisa nulis begininya gitu. Akhirnya 3 bulannya kita sambil bisa dilanjutkan lagi.
ini bagaimana? Sudah berjalan lancar atau masih ada? Menerapkan coaching yang saya lakukan, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Pak, saya sudah berusaha menerapkan algoritma, menekan tujuan coaching, kemudian mengidentifikasi, kemudian menggali coaching untuk menetapkan rencana aksi dan tanggung jawab coaching. Selain itu, saya juga sudah berusaha untuk memberikan kehadiran, meluangkan waktu saya untuk pelaksanaan coaching, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan untuk memancing coaching agar menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Ya. Kalau saya lihat tadi proses coachingnya dengan suatu tadi sudah sudah ada delta, kita menentukan ada tujuan, ada yang salah, tentang aksi, juga jawab yang disampaikan oleh tadi. Secara keseluruhan itu sudah baik. Kemudian ingin saya tanyakan yaitu topik apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching. Untuk kedepannya ingin saya katakan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk memberikan pertanyaan berbobot itu harus ada kiat-kiat, dalam artinya kita memberikan pertanyaan yang terbuka. Kadang-kala karena mungkin kita ngobrol dengan teman ya Pak, itu kadang-kala keluarlah pertanyaan yang tertutup dalam artian. Jadi di sini mau saya kembangkan selanjutnya adalah memberikan pertanyaan berbobot bisa dari potensi dari coaching yang ya bisa menemukan solusi dan Ya, itu dari saya. Kegiatan ini sudah berjalan dengan baik. Saya terima kasih. Saya pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak Bas? Alhamdulillah sehat hari ini. Iya. Saya mendengar Pak Bas hari ini ada proses coaching dengan Bu Mita ya. Ya, terus sekali Bu, saya ada dengan Bu Mita. Ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak Bas ya. Ya, Bu. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Bas memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga memunculkan coachee itu mengeluarkan potensi dirinya sehingga menjawab pertanyaan yang secara kreatif, dan bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi dari coachnya. Pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching kali ini Pak Bas? Ya. Untuk coaching pada hari ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, kompetensi apa yang kira-kira ingin dikembangkan secara spesifik saat diobservasi Pak Bas? Ya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Ini dulu. Oh iya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga dari saya, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini Pak Bas? Oh ya, saya ingin coaching saya itu bisa menemukan langkah-langkah dan mengatasi masalah-masalah yang sudah disampaikannya. Terima kasih Pak Bas, demikian presentasi kita kali ini. Terima kasih Pak Bas, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Bunda. Maaf Pak Bas mengganggu waktunya. Saya ingin ngobrol dengan Pak Bas, boleh apa? Boleh, kebetulan ada banyak waktu. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan. Saya kendala nih Pak Bas di komunitas praktis siswa. Ini seperti kendala yang di komunitas kecil di sekolah. Guru-guru itu saya tidak semangat untuk mengikuti komunitas praktis. Kemudian ya apa ya? Mungkin panitiaan kami juga kurang kuat ya, karena di sekolah juga eskalasi. Jadi kalau berapa mundur karena tidak ada eskalasi dari sekolah. Jadi komunitas di sekolah kurang berkembang. Kira apa sih yang itu ada di percakapan kali ini komunitas lagi? Ini Pak, saya ngobrolin saya dari ide. Sebenarnya lima kepala sekolah untuk menyampaikan saya bahwa kepala sekolah itu mungkin kami support dengan membuatkan SK sehingga itu bisa melakukan tugasnya. Kemudian kan kami motifnya ini ya Pak, jadi kalau saya ini karena begini saya masih menyampaikan teman-teman itu secara wah ini satu gitu Pak. Jadi berusaha merapatkan bersama. Kemudian apalagi yang kita dukung praktisi ini bisa berjalan baik, itu antusias oleh anggota sekolah. Ini yang pertama selesai kita kan pasti sudah ini ya Pak, dan itu sudah memang memposisi membuat jadwal yang rutin ya, yang bulan sekali, 2 bulan sekali, dan bisa materi-materi yang istilahnya memberikan teman itu bahwa dia mau dengan komunitas itu. Ini materi kama itu mendukung sekali ya Pak untuk program-program belajar kelas dan lain. Atau materi-materi seperti pembelajaran variasi, pembelajaran pelajaran. Selain itu mungkin selain basic dengan teman-teman guru, mungkin apa ya? Pendekatan Pak, dari pendekatan itu bagaimana? Mungkin dari waktu pas, komunitas atau mungkin bisa diadakan selain di dalam sekolah, bisa keluar dan itu ide-ide saya pikirkan. Ini semuanya sudah ada dalam komunitas mungkin kiranya rencana ini dapat dilaksanakan kapan? Insya Allah sih di tahun ini Pak, mungkin sekitar sebulan ini masih sibuk, masih baru kayak seminggu kita akan belum. Jadi tapi kalau kemarin sudah saya ada masih di komunitas. Insya Allah belum ada. Yang paling utama sebenarnya kepala Pak menurut saya. Di kepala sekolah itu kan dia adalah penjaga sekolah. Jadi dia setelah itu ya dari komunitas itu dan bisa bekerjasama dengan narasumber dari materi yang menarik dan lain-lain. Ya, jadi sudah semuanya sudah diperkatakan. Kemudian kira apa yang bisa ambil dari pertanyaan hari ini? Alhamdulillah saya ada ide ya Pak, membelas sekolah yang sudah tidak bersekolah ya. Saya bisa langsung aja dan ya yang juga banyak orang berikutnya apa jalan kami aja. Mungkin ya sampai di sini kita yang selamat
Mas. Waalaikumsalam. Iya, gimana tadi proses coachingnya? Menyenangkan? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Apa saja sudah didapat pada saat coaching tentang indikator kepercayaan yang diinginkan? Indikator yang sudah dapat saya kira sudah semua tercapai dengan benar. Yang pertama yaitu juga kita yang identifikasi masalah dari itu mengenai tentang tuntas visinya yang belum maksimal di sekolah. Kemudian juga saya kali akan menyampaikan rencana aksi dilakukan dalam bulan ke depan. Kemudian juga tadi sudah terkait semuanya di saat uji tadi. Iya, Pak Mas. Saya kan sebagai author ya, saya sudah mengamati proses coaching antara Bu Mita dengan Pak Bas. Kemudian yang membahasnya tentang komunitas praktisi yang sekiranya tidak berjalan. Nah, dalam coaching tadi, ternyata Bu Mita dengan Pak itu proses coachingnya bisa berjalan dengan baik. Alur Tirta sudah ada seperti tujuan coaching, kemudian identifikasi masalah sudah ada, Bapak juga menanyakan tentang rencana untuk mengatasi masalah dari komunitas praktis tadi, kemudian pemerintah juga menyatakan bahwa bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut dan diberi oleh dengan ya kunci itu bisa mempotensi seluas-luas itu Pak. Sudah Bapak juga hadir penuh untuk kunci, kemudian mendengarkan dengan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kunci menjelaskannya itu sudah panjang lebar sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dibangun dalam proses coaching? Yang ingin kembangkan yaitu apa itu secara penuh. Kadang-kadang ada secara penuh itu kadang-kadang kita masih terselah sedikit-sedikit. Kalau kita hadir secara penuh, maka kita akan bisa mengajukannya. Jadi mengamati hadir secara penuh, kemudian kalau disampaikan dengan baik. Kalau kita hadir secara penuh, maka kita akan bisa mendengarkan dengan baik juga mengajukan pertanyaan yang berkuat. Itu berikutnya. Saya katakan. Terima kasih, semoga kita bisa menjadi kursi yang baik, menjadi pendengar yang baik untuk ke depan sehingga ketika membutuhkan juga kita bisa kolaborasi sehingga membuat proses coaching dengan baik. Terima kasih atas waktu